Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Kembali lagi di podcast Sajak Jiwa, tempat kita menyelami makna kata dan rasa dalam karya sastra. Saya Rivaldo, di sini akan membawakan Sajak Jiwa kali ini. Nah, pada episode ini kita memiliki nih dua narasumber yang kredibilitasnya itu bisa tidak diragukan lagi. Yang pertama ada Mas Jangki Fathahillah dan yang kedua itu ada Muhammad Dias Nugroho. Pernahkah kalian merasa jauh dari Tuhan, tetapi justru pada saat itu namanya paling sering kalian sebut? Atau pernahkah kalian merasa dicintai begitu dalam, meskipun kalian sering lupa untuk mencintai balik? Jika iya, episode kali ini cocok sekali untuk kalian. Kita akan membaca dan membahas dua puisi religius yang menggambarkan dua momen spiritual itu. Momen pencarian dan momen pengakuan cinta. Yang pertama, Mas Jangki akan mengkaji puisi yang malam ini kita bahas. Oke, jadi puisi yang akan kita bahas adalah yang pertama, puisi dengan judul Doa, karya Khairil Anwar, dan yang kedua, puisi dengan judul Tuhan, karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal sebagai Gusmus. Oke, kita akan membahas puisi ini dari dua sisi ya. Yang pertama, unsur lahir, bentuk luar puisi yaitu struktur, diksi, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur batin, isi dalamnya yaitu emosi, suasana, dan pesan spiritual. Dan tentunya kita juga akan mengajak teman-teman untuk ikut merenung. Mungkin dari Mas Dias boleh untuk dibacakan untuk kedua puisi yang akan kita bahas malam ini. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang puisinya, nanti akan saya bacakan ya. Pertama, mulai dengan puisi pertama yang berjudul Doa, karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, kalaku tidak bisa berpaling. Oke, udah dengar ya puisi yang pertama? Lanjut, kita ke puisi yang kedua dengan judul Tuhan, karya Gusmus. Tuhan, kadang aku merasa kaulah yang mencintaiku lebih dari segalanya. Dan aku ingin membalas cintamu. Tapi betapa sering aku berpaling dan kau tetap saja setia menungguku. Wah, terima kasih Mas Dias telah membacakan dua puisi pada episode malam ini. Nah, coba teman-teman rasakan. Apa yang kalian tangkap pertama kali ketika mendengar puisi ini? Apakah kalian merasa lebih dekat dengan Chairil atau Gusmus? Apakah kalian sedang dalam momen mencari atau sedang dalam fase menyadari cinta Tuhan yang abadi? Nah, next-nya nih kita akan, membedah dari unsur lahirnya nih oleh Mas Jangki. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Aldo. Kita bedah dulu secara teknis ya. Kedua puisi ini menggunakan bentuk bebas. Artinya, tidak ada rima yang terikat atau jumlah baris yang harus sama. Tapi, justru dari kebebasan itulah kedalaman makna bisa lahir. Yang pertama, doa. Menggunakan diksi yang cukup padat dan puitis. Termangu, cahayamu panas suci. Bahasa ini menimbulkan nuansa serius dan penuh tekanan batin. Khairil tidak sedang santai. Dia sedang lelah, bingung, tapi tetap menyebut nama Tuhan. Itu mengutarakan, bukan? Sementara Gusmus bahasanya lebih sederhana, nyaris seperti catatan harian.
tapi justru itu kekuatannya. Kata-kata seperti, "Dan kau tetap saja setia menungguku." Begitu tulus tanpa pretensi. Mungkin, dari, eee, penjabaran saya bisa disimpulkan, Mas Aldo. Oke, sebenarnya sih dari sisi teknis nih udah cukup detail ya. Nah, dari keduanya aja menggunakan gaya personifikasi kepada Tuhan. Jadi kayak seolah-olah itu Tuhan adalah sosok yang hadir, merespon, dan bahkan menunggu. Ini adalah pilihan bahasa yang sengaja digunakan untuk memperdekat Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk unsur batin, minta tolong Mas Dias, bisa dijelaskan? Oke, untuk penjelasan teknis pada puisi tersebut dalam unsur batin, kita akan melihat dari sudut pandang pesan serta perasaan yang ada pada puisi tersebut. Oke, kalau kita lihat lebih ke isi yang paling dalam di unsur batinnya, pada puisi karya Khairil tersebut, dia menggambarkan spiritualitas yang terjadi dalam konflik. Nah, pada saat itu, kita tidak berbicara lagi dari titik damai, melainkan dari kegelisahan. Seperti pada contohnya, dalam puisi tersebut ada kata termangu yang merupakan adalah kata kunci, yang berarti ia diam, ia bingung, tetapi ia tetap menyebut namamu. Nah, puisi ini merupakan untuk orang yang tersesat, tapi tak ingin jauh dari cahaya. Begitu, Mas Rivaldo, penjelasannya. Kemudian, sementara itu, untuk dalam puisi karya Gusmus, kita dibawa oleh pengarang untuk memiliki tidak perasaan yang malu, tetapi kita juga bersyukur dan juga sadar kalau kita tuh telah berpaling, tapi Tuhan tetap mencintainya. Nah, itu merupakan puisi yang dibuat sebagai mungkin pengakuan dan isinya lembut, yang menceritakan seorang hamba yang tahu bahwa cinta Tuhan itu tidak bersyarat. Nah, sampai sini teman-teman, mungkin ada nggak sih yang pernah di posisi Khairil yang rindu tapi jauh, atau di posisi Gusmus yang malu tapi tahu Tuhan memaafkan? Nah, sekarang mari kita bandingkan keduanya secara mendalam. Eee, untuk itu kita minta tolong untuk Mas Jangki, gimana sih untuk perbandingannya ini nih dari 2 puisi ini? Oke, sekarang mari kita bandingkan, keduanya secara mendalam ya. Khairil menghadirkan Tuhan dalam jarak. Puisinya adalah semacam teriakan sunyi dari dalam batin. Kemudian, Gusmus justru menghadirkan Tuhan dalam kedekatan. Puisinya seperti pelukan spiritual. Khairil menggunakan metafora untuk menyampaikan pengalaman spiritual yang abstrak, sedangkan Gusmus menggunakan kalimat langsung untuk menyampaikan pengalaman spiritual yang sangat manusiawi. Begitu, Mas Aldo. Oh, iya iya iya. Jadi bisa kita lihat ya dari secara keseluruhan, perbedaannya itu mencerminkan 2 sikap iman. Yang pertama itu dari Khairil itu, iman yang sedang gelisah. Yang kedua dari Gusmus, itu seperti iman yang sedang pasrah. Tapi keduanya ini punya titik temu, di mana Tuhan tetap menjadi arah yang dijadikan poros oleh mereka. Sahabat sajak, dari unsur-unsur yang sudah kita paparkan tadi, narasumber kita, Mas Jangki dan Mas Dias, apa sih yang bisa kita petik nih dari 2 puisi ini?
Oke, Mas Aldo. Mungkin kalau dari saya, bahwa iman itu bukan garis lurus. Kadang kita ragu, kadang kita yakin, kadang kita mencari, kadang kita tahu jawabannya. Tapi dalam semua fase itu, Tuhan tetap hadir pada diri kita. Mungkin kalau dari pendapat Mas Dias, boleh untuk disampaikan. Oke, mungkin menurut pendapat saya ya sebagai pengamat sastra nih, puisi doa itu pengarang tuh seakan-akan mengajak kita untuk jujur dalam kegelisahan. Kemudian untuk puisi yang berjudul Tuhan, nah pengarang itu begitu juga mengajak kita agar lembut untuk pengakuan. Dan mungkin hari ini kita semua itu butuh keduanya, butuh kejujuran serta butuh pengakuan dalam kehidupan sehari-hari ya ini konteksnya teman. Wah, memang narasumber kita untuk episode ini itu benar-benar emang harus diacungi jempol ya. Jadi dari perbedaan itu sebenarnya tetap sama ya, Tuhan tetap hadir. Jadi, sebelum podcast ini berakhir, coba kita tanyakan dulu pada diri kita nih, apakah aku atau kita nih sedang mencari Tuhan? Atau sebenarnya Tuhan yang sedang mencari dan menunggu aku? Terima kasih telah menyimak Sajak Jiwa. Jangan lupa, kadang kita tahu caranya berdoa, tapi Tuhan selalu tahu cara mencintai. Terima kasih untuk narasumber episode malam ini. Semoga dengan pemaparan yang telah dijabarkan oleh kita dan juga oleh Mas Dias dan Mas Jangki ini dapat bermanfaat untuk pendengar, untuk semua pecinta sastra kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.